Oke. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, mohon maaf agak terlambat, kita kurang lebih 30 menit. Karena memang ada gangguan teknis sedikit. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat bergabung kembali di dalam talk show Oke, obrolan kehidupan. Jadi memang ini menyangkut kehidupan Pak, ada beberapa gangguan-gangguan yang kita lihat, tapi semuanya bisa berjalan pada malam ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita membahas mengenai firman Tuhan yang tetap bisa mendarat, aplikatif. Tadi sudah banyak yang menunggu Pak Yakub, udah saya lihat yang live itu 100 lebih dan banyak yang menyapa Pak Yakub begitu. Ya, jadi kita bersyukur sekali karena memang sangat menanti-nantikan kehadiran Pak Yakub untuk bisa bersama-sama dengan kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya percaya bahwa tidak asing lagi Pak Yakub di tengah-tengah kita, dan saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu Pak Yakub Susabda. Ya, saya percaya saudara sudah tahu tentang beliau. Pak Yakub Susabda memperoleh gelar PhD dari Biola University, ya Pak, ya, dari Amerika, dan banyak tulisan-tulisan, seminar-seminar, dan khotbah-khotbah yang disampaikan telah menginspirasi banyak orang. Ya, Pak Yakub saat ini bersama dengan Pak Stephen Tong mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jalan Kemang. Dan setelah sekian lama jadi rektor tentunya, saya tahu bahwa Pak Yakub seorang pelayan Tuhan yang mengenal Allah sehingga dia tahu kapan saatnya dia juga harus menyerahkan tongkat estafet kepada rekannya. Dan walaupun saat ini beliau tidak menjadi rektor, tapi tetap menjadi Dewan Pembina Yayasan dan dosen penuh waktu dan masih aktif memberikan konseling. Demikian sedikit tentang Pak Yakub Susabda. Nah, saudara-saudara, pada malam ini kita akan masuk ke dalam pembicaraan kita, yaitu obrolan kehidupan. Saudara-saudara, silakan nanti sudah bisa memberikan pertanyaan di dalam YouTube chatting kita ini. Dan kita akan membahas dengan satu tema pada malam hari ini, memahami Allah di tengah krisis. Oke, baik Pak Yakub, ketika berbicara tentang tema ini, ya pertanyaan pertama yang muncul adalah begini: apakah Allah bisa dipahami oleh kita sebagai ciptaan yang terbatas? Mungkin Pak Yakub bisa menjelaskan kepada kita dan juga kepada rekan-rekan permisa yang ada di rumah, Pak Yakub. Silakan. Saya percaya sekali ya, antara iman Kristen dengan yang lain itu memang beda. Dan secara khusus kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup sebagai pribadi yang memperkenalkan diri kepada kita. Sehingga tanpa dia sendiri yang berinisiatif memperkenalkan diri kepada kita, ya kita sebagai manusia berdosa tidak mungkin bisa mengenal dia. Nah, itu suatu prinsip yang dasariah yang saya percaya sebagian besar dari pendengar itu seiman dengan itu. Dan dengan inisiatif Allah itu kita percaya bahwa memahami Allah itu pun completely tergantung daripada penyingkapan diri Allah terhadap orang tersebut. Nah, penyingkapan diri Allah terhadap orang tersebut itu sangat sekali tergantung kepada apa yang kita percayai. Di dalam sejarah Allah sudah menyingkapkan dirinya dengan cara yang bermacam-macam, itu diucapkan melalui Ibrani pasal yang pertama. Kadang-kadang menyingkapkan dirinya melalui suara nabi-nabi, kadang-kadang bahkan melalui kehadiran dirinya di dalam bentuk yang saat itu tidak masuk akal, yang seringkali disebut sebagai teofani.
yaitu kehadiran Allah di dalam wujud yang bisa dilihat, yang kadang-kadang disebut sebagai kehadiran dari malak Yahweh. Jadi malak itu malaikat, tetapi malaikat Yehova itu different. Oleh karena yang satu ini adalah kehadiran daripada Allah Anak di dalam perjanjian lama. Dan yang satu ini bukan malaikat biasa, oleh karena yang satu ini berfirman, dan yang satu ini bisa menerima persembahan, dan satu ini bisa berinteraksi secara pribadi dengan manusia. Bahkan kadang-kadang muncul di dalam wujud sebagai manusia yang bisa diajak berkelahi, bergumul, misalnya dengan Yakub di pinggir sungai Yabok. Jadi disebutkan dalam Ibrani setelah berulang kali dengan cara yang macam-macam, ya akhirnya dia hadir melalui kehadiran daripada inkarnasi firman tersebut di dalam kandungan Maria yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Jadi sebetulnya cara Allah menyingkapkan dirinya itu Alkitab saja yang menyingkapkannya. Menyingkapkan dengan segala macam cara yang kemudian secara sederhana itu diungkapkan di dalam Yohanes pasal 1 maupun juga di dalam Kolose pasal 1 yang kadang-kadang disebut the pre-existence of God, yaitu sebelum Yesus itu menjadi manusia, dia adalah firman itu sendiri. Jadi itu disebut sebagai pre-existent, cara Allah untuk menyatakan diri kepada kita, yang dalam 1 Yohanes disebutkan sebagai Allah yang bisa dilihat dan diraba. Jadi kalau kita mau perhatikan yang seperti ini adalah cara-cara Allah yang memang bisa difahami manusia, tetapi juga tanpa anugerah yang Tuhan berikan, manusia tidak mungkin memahami. Sehingga iman itu sendiri merupakan kasih karunia Allah yang sudah dihadirkan untuk manusia mempercayai apa yang sudah disingkapkan melalui Alkitab atas segala sesuatu yang Allah itu perkenalkan dirinya kepada kita. Jadi kalau kita mau berbicara apakah manusia bisa memahami Allah, jawabnya sebagai orang Kristen kita hanya bisa memahami oleh karena Allah sendiri yang menyingkapkan kepada kita. Dan Allah menyingkapkan diri meskipun sudah kita merasa kenal, tetap berada di dalam suatu proses yang kadang-kadang disebut already but not yet. Itu adalah proses seperti yang Allah sendiri katakan melalui Paulus dalam suratnya di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya ke-9. Segala sesuatu yang Allah singkapkan tidak pernah ada di dalam pikiran manusia, tidak pernah ada di dalam hati manusia. Sehingga fakulti daripada jiwa manusia ini, baik otak, perasaan, pikiran, hati, itu memang bisa dipakai Allah, tetapi itu pada dirinya sendiri tidak bisa memungkinkan manusia kenal Allah. Jadi manusia meskipun sudah disebut kenal Allah, tetap berada di dalam suatu proses oleh karena proses belum selesai. Jadi di tengah kondisi pandemik sekarang ini, kalau kita mau berbicara apakah manusia bisa memahami Allah, ya sebagai orang Kristen kita percaya hanya Allah yang berinisiatif jikalau dia memberikan anugerah kasih karunia-Nya untuk mempercayai dia. Sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, manusia mulai bisa belajar memahami dia. Tetapi pemahamannya tidak sama dengan pikiran manusia. Memahami membuat manusia mensikapi segala sesuatu yang Allah singkapkan melalui Alkitab sebagai sesuatu pegangan. Pegangan yang memberikan damai sejahtera di dalam hati orang percaya. Pegangan yang membuat orang percaya itu tidak ragu-ragu bahwa Allah in control, tetap memegang kendali di tengah kondisi yang manusia kadang-kadang tidak berdaya ini. Oke, baik Pak Yakub. Sangat menarik penjelasan yang Pak Yakub katakan, berarti memang Allah yang menyingkapkan diri kepada kita sehingga memampukan kita bisa mengenal Dia
walaupun pengenalan kita dengan Tuhan itu mungkin ada berbeda tadi ya, ada keterbatasan yang kita punyai mungkin. Pak Yakub, apakah ada batasan-batasan sehingga kemudian kita tidak bisa memahami Allah secara sempurna begitu? Misalnya apa keterbatasan pada diri manusia sehingga kita tidak bisa mengenal Dia dengan sempurna? Kalau kata sempurna mungkin saya tidak akan pakai, Pak Randy. Karena saya lebih suka mengatakan, gitu, memakai istilah, meskipun kita diberi anugerah untuk mengenal Dia, tapi pengenalan kita itu tidak pernah selesai. Yang Paulus sendiri katakan di dalam 1 Korintus pasal 13, bahwa sekarang ini kita masih melihat di muka cermin yang kelam. Itu berarti Paulus sendiri mengakui meskipun sudah melihat Yesus sendiri muka dengan muka, tetap dia percaya bahwa sebetulnya ini tidak pernah menjadi sempurna sampai nanti di dalam kerajaan surga. Jadi manusia sebetulnya pada dirinya sendiri perlu waspada. Jikalau Tuhan tidak memberikan penyingkapan yang kepada kita, kita sebenarnya bisa terjebak di dalam cara kita sendiri mencoba menghadirkan Allah sesuai dengan imajinasi dan keinginan kita sendiri. Kadang-kadang di tengah gejala kondisi yang sekarang ini, kita membutuhkan suatu assurance yang bisa kita pegang, yang kita bisa pakai untuk memberikan perasaan aman di dalam jiwa kita. Nah, kadang-kadang itu dalam bentuk statement-statement yang cukup berbahaya, yaitu pada saat kita itu mengklaim kita mendengar suara Allah secara barangkali audible, barangkali kita bisa melihat, barangkali penyingkapan, barangkali kita juga berani mengklaim ada nubuatan. Itu memang Alkitab bicara mengenai hal-hal tersebut. Tetapi tidak pernah secara tanda petik merupakan hal yang sempurna bisa dipegang dan diulang-ulang sebagai sesuatu yang kita sebut formula untuk mengenal Dia. Jadi apa yang Dia nyatakan pada berapa ribu tahun yang lalu, bisa juga Dia akan nyatakan sekarang, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan janji bahwa itu menjadi sesuatu pegangan bagi kita. Dan di tengah kondisi yang seperti ini, kadang-kadang itu kita harus ingat di dalam 1 Korintus pasal yang 12 disebutkan bahwa sebetulnya iblis itu bisa menyaruh sebagai malaikat terang. Yang kadang-kadang menghadirkan sesuatu yang mirip tetapi bukan dari Tuhan. Oleh karena Calvin sendiri mengatakan bahwa human being itu memang adalah makhluk yang mempunyai otak yang mampu untuk memproduksi macam-macam image atau gambaran. Makanya disebutkan sebagai factory of idol. Itu kata dari Calvin. Kita perlu hati-hati sekali. Oleh karena apa? Oleh karena manusia di tengah kebutuhan akan pegangan, kadang-kadang menginginkan sesuatu yang lebih mudah untuk bisa dipakai, yang memberikan rasa aman dan sebagainya. Jadi, apakah manusia bisa mengenal Allah secara sempurna? Jawabannya tidak mungkin. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan pernyataan diri Allah, itu selalu cukup untuk orang percaya. Ini ajaibnya. Jadi perasaan dan pikiran kita mungkin ragu-ragu, mungkin takut, ya kan, mungkin kita confused, tetapi aneh sekali kita tidak akan kehilangan pegangan lalu meninggalkan Dia jikalau kita betul-betul adalah anak-anaknya. Biasa Pak ya, kita kalau sudah di dalam Tuhan, betul-betul anaknya, tentu tidak akan hilang seperti yang Pak Yakub katakan. Pak Yakub, ini kita lihat, ini kan banyak orang coba menafsirkan beberapa peristiwa yang terjadi, sebagaimana mungkin kita tidak katakan itu sebagai firman Tuhan tentunya. Tapi ada orang mengatakan mungkin jangan-jangan itu Tuhan lagi berbicara kepada kita. Padahal sebagai orang Kristen kan bahwa Allah berbicara kepada kita sudah di dalam firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Alkitab 66 kitab
itu sudah menjelaskan sesungguhnya tentang siapa Allah itu, sudah cukup. Lalu peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi belakangan ini, bahkan setiap zaman itu muncul, menurut Pak Yakub itu diberikan Tuhan sebagai apa itu, Pak? Sebetulnya kita kita khususnya sebagai orang-orang Kristen seharusnya percaya bahwa Alkitab sebagai firman Tuhan itu sudah komplit. Berarti tidak perlu lagi tambahan-tambahan. Tetapi di dalam completeness Alkitab, memang Tuhan seringkali memberikan sinyal-sinyal tertentu. Bahwa kadang-kadang Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk sebetulnya bagi orang percaya tetap menganggap sebagai sinyal bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Seperti Roma pasal 8 ayat 28 kan mengingatkan bahwa segala sesuatu itu bekerja bersama-sama. Dan khususnya bagi orang yang percaya seharusnya itu menangkapnya sebagai sinyal from God. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa ditafsirkan secara harafiah, apalagi sesuai dengan selera dan pikiran manusia. Tapi tetap, segala sesuatu itu adalah sign of God. Bahkan tidak ada peristiwa seperti pandemik sekarang pun, sebetulnya Tuhan selalu memberikan akan sinyal-sinyal di dalam kehidupan manusia ini. Bahwa Tuhan ingin berbicara, mengingatkan kepada kita melalui segala sesuatu. Aneh sekali. Oleh karena memang kita adalah anak Tuhan dan tidak ada segala hal yang terjadi di luar pengetahuan dan izin dari Tuhan. Tapi ya, jadi jangan ditafsirkan seperti nubuatan. Oleh karena nubuatan sebetulnya itu tanda petik itu selalu mempunyai tanda petik pengertian dan tujuan yang khusus. Jadi kalau bolehkah Pak kita tuh menganggap bahwa kayak pandemi ini ada sebuah sinyal yang Tuhan berikan kepada kita? Oh iya, saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi meskipun kita percaya bahwa kehidupan di dalam konteks sejarah manusia itu kehidupan dalam konteks waktu yang kita hidupi yang disebut kronos itu different daripada waktunya Allah yang disebut kairos. Sehingga di dalam konteks waktu kronos kita hidup di dalam jebakan yang Efesus pasal 5 ayat 16 sebut sebagai waktu yang jahat. Oleh karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan kita hidup di dalam tubuh darah daging yang berdosa. Nah, sehingga jangan sampai kita itu menafsirkan bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan adalah satu-satunya penyebabnya. Sehingga kita tidak percaya di belakang pandemik ini God is the cause, the single cause. Saya tidak percaya itu. Tapi Tuhan mengizinkan ini menjadi suatu bagian daripada realita oleh karena dunia ini sudah berdosa dan manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan kita percaya bahwa di dalam kejadian pasal yang ketiga sejak kejatuhan segala sesuatu sudah berada di bawah kuasa dan kuk dosa. Sehingga disebutkan bahwa bumi akan menumbuhkan akan onak dan duri, segala macam penyakit yang akan menyengsarakan manusia. Sehingga yang tadinya itu seperti bagian daripada tubuh kita, molekul, di dalam molekul masih ada atom, di dalam atom ada proton, ada neutron, tapi molekul itu sendiri oleh karena sudah menjadi bagian daripada natur yang berdosa, begitu terjadi tanda petik itu suatu pergerakan perjumpaan dengan sesuatu yang tidak benar sama seperti molekul dari protein ini yang sekarang itu ternyata menjadi COVID-19 dan akhirnya menjadi sumber penyakit oleh karena terjadi proses kimiawi yang merusak yang pada saat hadir di dalam tubuh manusia ini. Dan ini yang ajaibnya, sehingga kita tidak percaya bahwa ini tuh merupakan rekayasa dari Allah secara sengaja
dan dia sendiri yang melakukannya. Tetapi Allah, saya percaya, mengizinkan ini terjadi oleh karena ini bagian daripada realita kehidupan dalam dosa ini. Pada saat manusia semaunya sendiri mengelola hidup ini, sehingga bumi ini pun menjadi semakin rusak. Dan memang Tuhan izinkan kalau hal ini itu hadir supaya ya kita melihat sendiri ternyata terpaksa kita belajar mengubah cara hidup. Kita belajar untuk berpikir lagi mengenai bagaimana kita menghidupi akan hidup yang diizinkan Tuhan ada di tengah dunia ini. Nah itulah yang kita pikirkan. Oke, baik Pak, sangat menarik sekali apa yang Pak Yakub jelaskan kepada kita. Pak, ini supaya sangat memperkaya kita, rekan-rekan yang menyaksikan ini mereka juga secara live terlibat. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan ini saya akan tampilkan Pak, ada pertanyaan dari Pak Markus Kurniawan. Dia bertanya, apakah artinya sinyal-sinyal yang tadi Pak Yakub jelaskan itu hanya bisa dimaknai secara subjektif? Artinya itu sekedar perasaan subjektif dari kita, atau sebenarnya ada standarnya yang bersifat objektif begitu Pak? Sebab tanda petik setiap orang sebetulnya diberikan tanggung jawab untuk meresponi sesuai dengan keunikan dan kematangan imannya. Jadi di dalam Lukas pasal 12 ayat 48 itu kan sudah diingatkan kepada yang diberi banyak Tuhan akan menuntut banyak. Sehingga Tuhan juga mengizinkan di dalam 1 Korintus pasal 13 pada masa kita itu masih baby Christian, nah kita bisa berpikir dan merasa seperti baby. Nah, lalu jangan kita sebagai orang yang dewasa lalu menganggap tafsiran dan respon dari baby itu pasti wrong. Ternyata tidak. Bahwa Tuhan itu menghargai orang sesuai dengan levelnya. Sehingga pada saat mengatakan sinyal-sinyal, apakah itu hanya subjektif saja? Jawabannya ya dan tidak. Oleh karena subjektivitas manusia itu bagian pertanggungjawabannya. Tetapi semakin dewasa dia, belajar semakin objektif. Misalnya aja mendapatkan apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 tadi. Sehingga bagi orang tertentu, ya kan, barangkali pandemik ini menjadi suatu sinyal mengenai hukuman. Ya kan, oleh karena memang latar belakang dia yang melihat bahwa hidup ini sudah terlalu banyak rusak dan dosanya. Apa salah tafsiran tersebut? Bagi saya tidak salah completely. Oleh karena bagi orang tersebut, menolong dia untuk menjadi manusia yang tanda petik, yang lebih baik, belajar dari pengalaman. Tapi bagi orang yang lain lagi, barangkali menghadapi akan pandemik ini sebagai sesuatu yang merupakan sinyal yang Tuhan berikan kepadanya untuk dia itu menyadari bahwa sebetulnya kita ini hidup di dalam dunia yang sudah sangat rusak sekali. Yang barangkali perlu sekali kita itu mengubah seluruh totalitas daripada way of life manusia ini. Cara yang kedua tadi itu barangkali cara yang diambil, respon diambil dari orang-orang yang jauh lebih dewasa yang menangkapnya secara ilmiah dan objektif. Itu. Makanya kemudian ini dilanjutkan Pak Markus bertanya bahwa ini bisa multitafsirkah Pak? Gitu. Memang, oleh karena setiap orang itu harus mempertanggungjawabkan sendiri. Sehingga di dalam menafsirkan akan hal-hal yang namanya fenomena dalam alam dan kehidupan ini, tanda petik jangan disamakan dengan menafsirkan Alkitab. That's different. Dan fenomena yang luar ini, itu manusia meresponinya, seharusnya manusia bertanggung jawab sesuai dengan kematangan dirinya. Tetapi begitu masuk kepada kebenaran Alkitab, ada prinsip-prinsip yang tidak bisa dihindari. Menafsirkan Alkitab seharusnya sesuai dengan prinsip eksegese, prinsip hermeneutika, dan sebagainya. Kalau tidak, ya kemudian tiap ayat bisa ditafsirkan secara independen. Berbahaya sekali.
seperti nubuatan atau bahasa lidah dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan kita patut melihat perbedaannya. Apakah menurut Pak Yakub ini sinyal-sinyal yang Pak Yakub katakan tadi itu adalah bagian dari wahyu umum, bukan wahyu khusus? Ya. Itu kata itu juga wahyu umum dan wahyu khusus. Kenapa demikian? Oleh karena ini memang tanda petik tidak langsung berkaitan dengan apa yang Alkitab secara letterlek harafiah memang sudah dituliskan di dalam Alkitab yang ada di dalam 66 buku ini. Tetapi tanda petik ini juga wahyu yang khusus. Oleh karena apa? Oleh karena bagi setiap orang Kristen sebetulnya seharusnya dia bisa melihat sinyal yang ada di dalam fenomena yang luar ini di dalam kaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan pernah singkapkan kepada dirinya. Nah, di sana dalam kaitan itu, ini menjadi suatu wahyu khusus. Sehingga bagi hamba-hamba Tuhan, pada saat memberikan statement-statement khususnya mengenai fenomena seperti ini, seharusnya dia waspada. Dia tidak sama dengan awam yang hanya meresponi di dalam konteks responsibility. Tetapi dia sebagai hamba Tuhan yang mewakili Tuhan sedang menerjemahkan juga apa hubungannya daripada responsibility tersebut dengan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab. Nah, di sanalah menjadi wahyu khusus. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Henry Surya, saya tampilkan. Kalau begitu Pak Yakub, apakah pandemi bukan hukuman Allah kepada manusia, tapi terjadi karena dosa-dosa manusia? Kalau begitu, bisakah kita mengatakan bahwa pandemi ini terjadi tidak dalam under control Allah? Loh, Allah selalu in control. Tapi the meaning of incontrollability dari Allah, bahwa Allah itu bukan lalu seperti seorang yang mempermainkan semuanya yang terjadi sampai gugurnya rambut dari kepala pun itu Allah yang mencabuti atau menggugurkan. Nah, itu salah mengerti yang besar. Oleh karena di dalam kehidupan, dalam ciptaan ini, itu sebetulnya Allah bukan the single cause. Tetapi tidak pernah ada hal yang diizinkan jikalau sampai nanti Tuhan akan melihat God purpose itu dirusakkan oleh karena campur tangan dari dosa dan kuasa kegelapan. Jadi di sana ada yang disebutkan sebagai providensia dari Allah. Jadi providensia Allah itu tetap pemeliharaan Allah. Allah is always in control. Tetapi incontrollability-nya tidak sama dengan dia yang mengatur detail one by one. Oke, baik Pak. Terima kasih penjelasannya. Ini ada dari saudara kita Akira Tenji. Seberapa jauh korelasi dari sola scriptura dengan pengalaman yang dialami umat Kristen dari zaman ke zaman, melihat keterbatasan manusia ini di dalam memahami Allah, Pak? Itu pertanyaannya. Sebetulnya sola scriptura itu kan sebetulnya suatu moto yang diteriakkan oleh reformator yang percaya bahwa sebetulnya hanya Alkitab saja kebenaran yang mutlak dan sempurna yang Allah singkapkan supaya manusia mengenal Dia, mengenal akan purpose-nya, mengenal akan kehendaknya, mengenal siapa Dia, Allah hakikatnya. Nah, itulah. Tetapi tanda petik Alkitab ini sebagai firman Tuhan itu kan bukan buku ilmu pengetahuan. Sehingga ini tidak ditulis untuk menjelaskan mengenai misalnya formula matematika atau kimia dan sebagainya. Sehingga bukan sebagai sesuatu alat untuk kita menjelaskan mengenai alam. Jadi apa yang terjadi termasuk dengan COVID-19 ini. Oke, baik Pak. Lalu ada yang bertanya begini, bagaimana cara kita mengecek pengetahuan
eh, pertumbuhan atau kematangan rohani kita sendiri dalam perjalanan mengenal pengenalan kita akan Allah, Pak. Jadi bagaimana kita mengecek pertumbuhan atau kematangan rohani kita sendiri. Jadi tadi kan ada Iya, sebetulnya, sinyal. ya. Iya. Saya percaya sekali bahwa setiap orang selalu harus setiap hari, bahkan setiap saat, itu melakukan self-analyzing, supaya menganalisa sendiri, mengenali akan kondisi, bahkan kondisi kepribadian, kondisi batinnya, kondisi psychological, tapi yang utama, kondisi imannya. Tapi bagaimana kita bisa mengenalinya? Yaitu kita melihat apakah kita itu hidup, tanda petik, sesuai dengan kebenaran yang sudah Tuhan singkapkan kepada kita. Jadi Tuhan menyingkapkan sebetulnya itu, kalau kita menjadi orang Kristen lebih dari 10 tahun, sebetulnya Tuhan sudah menyingkapkan banyak sekali. Tetapi sebagian besar dari kebenaran itu, kita itu tidak secara serius, kita ingat, kita catat, dan kita mencoba untuk menghidupinya. Nah, sehingga 90% dari kebenaran itu hanya lewat saja, dan kita barangkali melupakannya. Nah, sehingga alat untuk mengecek, itu kemudian kita sudah tidak memiliki lagi yang akurat. Tetapi yang penting bagi kita adalah, jikalau betul-betul kita adalah anak Tuhan, setiap hari seharusnya kita tahu apakah kita itu walk with God. Berarti kita seharusnya mempunyai waktu untuk secara khusus, itu bukan hanya membaca Alkitab, tetapi untuk mempertemukan kebenaran Alkitab yang Tuhan itu singkapkan sebagai firman-Nya dengan diri kita. Nah, kebenaran dengan diri kita pada saat bertemu, kita akan melihat, akan menemukan apakah diri kita itu memang tanda petik berkenan di hadirat Tuhan atau kita sedang berjalan di dalam kegelapan atau dosa-dosa kita. Nah, termasuk pada saat kita mengalami stagnasi di dalam level iman kita. Barangkali ada orang mengalami stagnasi itu selama berbulan, bahkan bertahun-tahun dan tidak sadar. Oleh karena apa? Oleh karena dia masih aktif terlibat dalam kegiatan gerejani. Bahkan mungkin dia sebagai majelis gereja atau sebagai ketua komisi, barangkali bahkan menjadi hamba Tuhan. Tetapi sebetulnya dia sudah macet, sudah stagnan. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak mengalami pertumbuhan. Seharusnya pergaulan yang Tuhan itu tidak pernah berhenti. Oleh karena Allah yang kita bergaul dengannya itu adalah Allah yang hidup, yang tidak mungkin membiarkan kita itu mandek. Jadi berarti kita seharusnya selalu ada alat untuk evaluasi. Apakah kita itu memang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita itu sudah jauh atau bahkan flat hubungan kita dengan dia. Oke, jadi memang berarti setiap hari ya Pak, artinya bahwa kita terus bergumul, mengalami dekatan dengan Tuhan, mengalami sebuah pertumbuhan, dan bahkan sinyal-sinyal itu Tuhan berikan kepada kita untuk mendrill iman kita semakin dekat dengan Tuhan, begitu Pak Yakub ya. Tetapi persoalannya kadang-kadang kita itu sendiri kurang waspada apakah kita itu spiritual man and woman atau kita itu just natural man and woman. Nah, kalau orang mau mengecek akan kondisi iman, tapi dia just natural man and woman, tidak bisa. Oleh karena ini masalah spiritual, sehingga setiap orang Kristen mestinya menjadi spiritual man or woman. Berarti dia memang manusia rohani yang menyukai hal rohani. Berarti bisa kita cek apakah dia ada waktu sendiri dengan Tuhan. Apa dia menginginkan solitude, alone with God. Berarti ada waktu memang dia cari untuk mendekatkan diri dan untuk mengenal, untuk bergaul dengan Tuhan. Untuk secara khusus memberikan diri dengan jiwa seorang murid seperti yang Yesaya pasal 55 itu katakan. Mau mendengar setiap pagi apa yang Tuhan itu katakan kepadanya. Nah, kalau orang itu menjadi spiritual man and woman, dengan sendirinya Tuhan itu akan menyingkapkan apa yang dia itu nyatakan kepada orang.
termasuk dosa-dosanya, termasuk hal-hal yang tidak benar yang masih dia hidupi. Nah itulah, makanya sulit sekali kita berbicara jikalau ini hanya masalah kognitif. Sebagai seorang ya harus kita mengecek akan kondisi iman, tapi kita bukanlah manusia rohani, tidak bisa pasti kita mengecek. Ya itu Pak Reddy. Ya, jadi kalau misalnya Pak Yakub dia punya kerinduan hanya cuman mau belajar tapi kemudian tidak mau encounter atau berjumpa dan memperbaiki dengan kebenaran yang dia pelajari, itu berarti itu ada sebuah tanda-tanda yang jelas bahwa dia mengalami stuck dalam kerohaniannya, begitu Pak ya? Oh ya, dia hanya ingin oleh karena apa? Oleh karena berpikir mengenai Alkitab dan teologi memang mungkin bagi orang tersebut interesting, menarik gitu loh. Tapi dia bukan manusia rohani. Manusia rohani itu bukan seperti Farisi atau kepala imam yang cuma belajar. Tapi dari Farisi ada Nikodemus yang mencari gitu loh. Nah yang mencari inilah manusia rohani. Dia akan mulai tahu. Bahkan pada saat Tuhan Yesus ngomong sesuatu, dia teachable. Masa sih Tuhan? Bagaimana pada masa tua bisa lagi itu masuk di dalam rahim ibunya dan sebagainya? Ya. Itu dia tanyakan bukan dengan cynical, tapi dia tanya karena dia want to know. Kata-kata Tuhan itu meaningnya apa? Nah, dari sana baru dia gradually mulai belajar mengenal dan akhirnya dia memberikan dirinya kepada Tuhan. Nah, itulah sebetulnya yang perlukan dari kita semua. Iya Pak, diskusi sangat menarik, banyak pertanyaannya Pak. Jadi saya sambil lihat ini sisi kanan saya ini ada pertanyaan, ada dari saudara kita Ewa Edu. Banyak yang tafsir pandemi ini ada tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, bagaimana cara memandang yang benar Pak? Mohon penjelasannya. Memang banyak Pak jemaat yang tanya, apa ini tanda-tanda akhir zaman dan sebagainya. Menarik sekali ya. Sebetulnya berbicara mengenai waktu, Tuhan Yesus sendiri kan mengatakan bahwa anak manusia sendiri tidak tahu kapan dia datang kembali. Nah itu seperti sinyal yang langsung dari mulut Tuhan Yesus. Nah sehingga jangan kita lupa, meskipun ada ayat-ayat yang mengingatkan bahwa kadang-kadang Tuhan mengatakan ada peperangan, ada sakit penyakit, ada malapetaka, ada earthquake, dan sebagainya. Baru nanti kedatangan. Nah, tapi kita ingat bahwa ayat-ayat tersebut itu tidak boleh dibaca independen daripada seluruh keutuhan Alkitab. Nah, di dalam seluruh keutuhan Alkitab, kita baru realize bahwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga pun, itu murid-murid kemudian salah tafsir. Sehingga kalau kita mau perhatikan, itu sampai di dalam Kisah Rasul-Rasul, itu orang-orang Kristen pertama pun salah tafsir. Sehingga mereka pikir Yesus pasti datang segera. Oleh karena itu kata-kata malaikat, dia akan datang segera, dia datang kembali. Kan? Tetapi realitanya mereka menjualkan barang-barangnya dan semuanya. Tiap hari mereka berdoa dan memotong roti. Berarti mereka melakukan ibadat dan sambil perjamuan kudus. Tapi ternyata harta benda yang mereka jual habis itu sudah dibagi-bagi. Yesus tidak datang-datang. Nah, itu merupakan suatu contoh bahwa kita harus waspada. Bahwa ini tuh bukan suatu sinyal yang langsung kita bisa pegang. Bahwa ini betul akan datang kembali. Oleh karena Yesus mengingatkan, setiap waktu seharusnya adalah waktu waspada. Mungkin hari ini, mungkin sejam lagi. Nah, waspada itulah manifestasi iman yang benar. Tapi menantikan dalam waspada itu tidak sama dengan orang yang tanda petik sama seperti kelompok agama tertentu dari kekristenan yang berani untuk membuat perhitungan-perhitungan. Nah, oleh karena ada tanda-tanda tertentu, yakin sekali tahun sekian Yesus akan datang kembali. Aduh, saya rasa kita jangan sampai jatuh kepada ekses seperti itu. Oleh karena dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 sudah diingatkan, ada hal-hal yang sekretif yang memang hanya untuk Allah saja.
Tapi ada hal-hal yang being reveal yang memang Tuhan ingin supaya kita tahu. Dan termasuk datang yang kembali itu secretnya dari God. Kita perlu waspada aja sehingga selalu siap dengan pelita, dengan minyak yang cukup. Nah itulah yang sebetulnya Alkitab ajarkan sebagai iman Kristiani. Yang menarik Pak, saya kalau tidak salah Pak Yakub pernah kirim kepada saya juga yang ingatkan bahwa dalam situasi pandemik ini memang itu kita lihat sebagai sinyal. Tapi kadang respon manusia itu kadang kan terlalu mungkin membesarkan. Jadi yang dibahas pandemi ini terus, COVID terus. Jadi tidak lagi membawa kepada proses pengenalan akan Tuhan. Berarti kalau saya tidak salah tangkap, Pak Yakub ingin membawa sebenarnya kita lebih kepada kita mengenal Allah yang sebenarnya yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam firman Tuhan yang sangat jelas ini. Jangan kemudian lagi kita berpikir pandemik ini yang kemudian kita besar-besarkan sehingga membuat kita kehilangan fokus. Begitu bukan Pak Yakub? Oh iya, ya itulah. Makanya jiwa manusia kita yang curious ini kita perlu waspadai. Oleh karena justru seringkali kita itu fokus kepada sesuatu yang Tuhan tidak ingin kita fokus di sana. Saking sangat. Jadi ketakutan itu yang kemudian membuat kita kehilangan fokus ya Pak. Iya. Bahkan di dalam ketakutan, kadang-kadang kita itu tidak berhenti berdoa, tetapi fokus kita sebetulnya hanya untuk mengatasi perasaan takutnya. Berarti lahirnya dari jiwa security need yang unfulfilled. Nah ini kita perlu waspada saja. Itu Jadi jiwa berarti manusia kalau itu. dalam doa juga berarti kita bisa lakukan yang salah begitu ya Pak Yakub? Oh iya, doa tidak selalu betul. Justru kita itu waspada dengan sungguh sehingga dalam Roma pasal 8 itu sudah diingatkan. Kita itu tidak bisa berdoa. Tetapi kita ingat, kalau kita itu di dalam ketidakmampuan berdoa, kita tetap mempunyai motivasi untuk mencari hadirat Tuhan yang utama, maka doa dalam keluh kesah yang tidak terungkapkan pun itu akan ditolong Roh Kudus untuk disampaikan kepada Bapa. Nah inilah yang ada di dalam Roma pasal 8. Bahwa Tuhan menolong akan kita yang tidak mampu berdoa ini. Oke, terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Sujono Salim Pak kembali. Jadi apakah Tuhan ingatkan kita untuk belajar seperti Nabi Ayub? Karena wabah ini bukan Tuhan adakan, namun Allah izinkan untuk kita mau belajar seperti Nabi Ayub. Bagaimana tanggapan Pak Yakub? Iya, tentu saja kita harus belajar baik dari Ayub maupun juga dari Daniel, dari siapa banyak yang mengalami macam-macam sebetulnya kesulitan dalam hidup ini. Tetapi kita percaya Tuhan sendiri menjanjikan bahkan di dalam melalui Roma pasal 8 lagi dia mengatakan apa sih yang bisa menceraikan kita itu dari kasih Allah? Apakah penyakit? Bahkan kelaparan, bahkan aniaya, bahkan bahaya, bahkan maut sekalipun tidak ada yang bisa menceraikan kita dari kasih-Nya. Nah itulah yang menjadi pegangan kita. Oleh karena apa? Oleh karena sudah dibuktikan kasih-Nya itu. Kasih-Nya itu bukan janji yang mengawang-awang, tapi dibuktikan dengan memberikan dirinya mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Jadi kalau sampai bukti yang sudah sempurna ini diberikan, masa kita itu masih merasa kurang lagi. Itulah. Pak, apakah sebenarnya ada satu tulisan yang saya baca, tulisan Thomas C.O. itu Pak, dia berkata bahwa Allah saking mengasihi manusia, sehingga kemudian Allah mengasihi, tapi dia tidak mengendalikan. Begitu, jadi artinya bahwa ya istilahnya Allah tidak memaksakan kehendaknya semuanya pandemi ini, karena Allah mencintai manusia, Allah bisa meniadakannya. Sekejap kita percaya akan kuasa Allah, tapi karena Allah mengasihi, maka Allah tidak mengendalikan seperti begitu. Apakah begitu pemahamannya? Nah kalau itu istilah yang dipakai ini yang saya kurang setuju.
mengkaitkan kasih Allah itu dengan realita kebebasan yang manusia itu ingin lakukan. Nah, itu sebenarnya tidak matching, tidak integrate itu. Jadi Allah kalau mengasihi manusia, itu oleh karena Allah ingin memberikan yang terbaik kepada manusia. Nah, yang terbaik kepada manusia itu antara lain di dalam kebebasan untuk melakukan apa saja yang dia mau. Allah tahu kepada orang-orang tertentu, dia tetap akan memilih untuk memuliakan Tuhan di tengah kebebasannya. Sehingga kebebasannya tidak mungkin dia akan pakai untuk sewenang-wenang untuk melampiaskan dosanya. Nah, itu di sana baru kita kaitkan oleh karena Allah mengasihi dia. Tapi kalau masalah mengenai soal pandemi ini dan sebagainya, tanda petik, ini menjadi sesuatu hal yang kompleks sekali. Oleh karena di mata manusia itu biasanya melihat realita hidup cenderung mensimplifikasikan sehingga cara berpikirnya dialektika. Jadi kalau Allah mengasihi, ya seharusnya itu menolong, mendengar doa kita, dan kemudian menyembuhkan semua orang dari sakit penyakit ini. Nah, itu kan cara berpikir dialektika gitu. Atau sebaliknya, oleh karena Allah sedang menghukum kita dan dibiarkan kita sengsara dan mati. Nah, itu cara berpikir dialektika. Tapi cara berpikir dialektikal itu berbahaya sekali. Oleh karena itu cara berpikir manusia untuk mensimplifikasikan akan realita hidup yang sudah too kompleks. Too kompleks. Yang saya percaya sekali bahwa Tuhan melihat akan orang-orang yang sakit. Bahkan saya melihat orang yang sakit itu sampai luar biasa sengsaranya dengan COVID-19 ini. Sampai dari mulutnya keluar segala slem yang begitu kental terus-menerus sampai tidak bisa bernafas. Sampai itu lehernya dilubangin supaya bisa bernafas. Waduh, saya melihat itu kadang-kadang itu ngeri sekali. Tapi pikiran kita kadang-kadang itu ya, kita berpikir seolah-olah Tuhan membiarkan atau Tuhan menghukum. Padahal ini adalah realita yang tuh kompleks untuk bisa difahami. Tetapi di tengah kompleksitas seperti ini, saya percaya Tuhan itu ikut menangis bersama dengan kita. Nah, itu ajaibnya. Ikut menangis bersama kita. Bukan oleh karena dia tidak berdaya, tapi oleh karena realita yang tidak mungkin Tuhan itu intervensi di tengah kondisi yang sudah tuh kompleks oleh karena ada campuran daripada tanggung jawab manusia, kebebasan manusia semaunya sendiri oleh karena proses sejarah yang sudah dirusak tak karu-karuan ini. Kadang-kadang kita tidak bisa untuk menarik kesimpulan begitu saja. Dan di tengah kondisi seperti ini tetap percaya bahwa Tuhan in control. Anehnya bahwa orang-orang yang mencari dia, Tuhan tidak pernah akan membiarkan imannya itu gugur, tidak pernah. Jadi di dalam kondisi apapun juga, Tuhan tidak pernah membiarkan orang percaya kehilangan imannya. Nah, makanya doa kita supaya lebih banyak orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan ini. Oke, baik Pak, ini ada satu dari Bu Elsa Mayasari, dia menegaskan begini, apakah pandemi yang terjadi saat ini adalah bukan suatu fenomena yang sangat spesial seperti air bah atau kejadian besar lainnya dalam Alkitab? Ya, itu pertanyaan yang baik. Oleh karena ini rare, jarang sekali. Jadi barangkali akan terulang setelah sekian ribu tahun, barangkali begitu. Jadi oleh karena ini sesuatu yang jarang, itu menimbulkan kepada kita itu sengatan waspada. Kenapa ini bisa diizinkan Tuhan sampai terjadi seperti ini? Nah itu bagi saya perlu sekali memang sebagai orang Kristen, kita itu bertanya seperti itu. Cuma saya tidak bisa menjawab. Oleh karena itu hanya memberikan kepada kita a big sign yang membuat kita shock, bahkan surprise, lebih dari surprise, supaya kita itu waspada dengan sungguh. Jadi bukan hanya sekedar waspada, tapi waspada dengan sungguh, bahwa ada banyak hal yang kita perlu tahu jawabannya, yang sekarang kita belum tahu, yang mestinya kita cari, mestinya kita itu dengan berlutut kita mengatakan, Tuhan, apa yang sebetulnya
harus kami sikapi di tengah hidup yang sudah beyond control ini. Hidup yang di seberang kemampuan manusia untuk bisa mengaturnya. Jadi, tapi pertanyaan yang baik sekali itu. Ya, jadi bukan suatu fenomena yang sangat spesial jadi Pak ya. Ini seperti air bah sangat spesial. pandemi. Oh, iya, gitu ya. Sangat spesial. Cuma tetap kita tidak boleh menafsirkannya dengan logika kita sendiri. Itu hanya memberikan kepada kita, terpaksa kita itu hanya banyak berlutut berdoa. Oleh karena sekarang aja kita sendiri sampai bingung, oleh karena selebih dari 2 bulan atau hampir 3 bulan di Roma, itu saya melihat begitu banyak keluarga itu yang kacau, tidak karu-karuan. Oleh karena apa? Selama ini mereka tidak pernah akur. Dan oleh karena mereka sering terjebak di rumah terus, waduh, ini kehidupan rumah tangga menjadi berantakan, tidak karu-karuan. Jadi ini suatu gejala yang menakutkan sekali. Dan semua sendi-sendi kehidupan sekarang ini seperti seolah-olah goncang. Tapi anehnya, di tengah sendi-sendi yang semuanya goncang seperti ini, masih banyak orang yang sangat rileks. Bahkan selalu yang berpikir tiap hari hanya bagaimana makan enak, bagaimana nonton film yang menyenangkan. Jadi mereka mengisi waktu dengan hal-hal yang keliru sebenarnya. Jadi bukan waktu untuk berlutut, waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan, waktu untuk bertanya, waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Tapi waktu justru untuk mengisi seolah-olah ini leisure time. Nah, ini merupakan sesuatu yang kita waspadai. Karena mungkin mereka berpikir bahwa ini hanya satu pause cuman sementara, nanti akan kembali normal lagi. Mungkin masih banyak Ya itulah kesempatan. yang dipikirkan. Oleh karena barangkali mereka sendiri dan dia dalam keluarga semuanya oke, masih sehat. Nah, oleh karena masih sehat, ya mereka tidak tahu bahwa ini tuh seperti kematian ada di depan pintu rumah kita. Nah, kita tidak waspada, aneh sekali. Begitu. Iya. Lalu Pak, berkaitan dengan tadi ada pertanyaan dari Pak Agus Susanto ini. Bagaimana memahami menjelaskan providensi Allah di masa pandemi COVID-19 ini? Artinya bagaimana kita misalnya ada orang bertanya menjelaskan, oh ini ada pemeliharaan Allah nih di dalam masa pandemi ini. Gitu. Iya. Sebab kalau berbicara mengenai providensi ya, sebenarnya kalau saya itu melihat selalu ada 4 macam providensi ya, yang tidak boleh hanya dilihat salah satunya. Misalnya providensia yang pertama itu adalah inevitable providensia, yaitu pemeliharaan Allah yang tidak bisa dihindari. Bahwa Allah selalu menyertai kita. Sama seperti yang disebutkan misalnya dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 17, bahwa kita ini dalam kebebasan, kemerdekaan, kita hidup di dalam Dia. Anehnya. Ada di dalam pemeliharaan Allah. Di dalam Mazmur 139 sampai dikatakan, Tuhan, aku akan lari kemana? Gitu ya. Ke atas langit aku ketemu Engkau juga di sana. Ke dalam alam maut pun juga Engkau di sana. Aku melihat bahwa there's no escape, tidak bisa lari daripada Engkau. Nah, itu namanya inevitable providentia. Tetapi providensia yang kedua, itu providensia di tengah dua perbedaan waktu. Di mana Allah di dalam kairos dan kita di dalam kronos. Nah, di dalam kronos ini yang terjadi itu terjadi karena 6 kemungkinan. Semua yang terjadi karena 6 kemungkinan. Bisa terjadi karena God's will, bisa terjadi karena God's decreed will, bisa terjadi oleh karena God's natural law, bisa terjadi oleh karena man's free will, bisa terjadi oleh karena satanic influence, bisa terjadi oleh karena God intervention. Nah, bisa juga memang oleh karena ada decree-nya dari Tuhan, ketetapannya. Tetapi kita perlu waspada bahwa ini terjadi oleh karena campuran daripada banyak kemungkinan yang kita tidak bisa untuk memilah-milahnya. Tetapi di tengah ini semua sekali lagi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang ketiga itu providensia di tengah kebebasan kita.
Kebebasan di tengah waktu kronos ini, sebetulnya setiap detik manusia hanya bisa mengisi satu macam hal. Manusia tidak bisa mengisi satu detik itu dengan dua hal. Satu saja anehnya. Anehnya, begitu ini sudah menjadi puluhan detik, menjadi menit, menjadi jam. Nah, ternyata kita itu kadang-kadang sudah melihat, kita sudah mengisinya keliru pada jam yang lalu. Dan anehnya, di dalam providensia Tuhan, waktu yang sudah lewat itu bisa diulang. Itu aneh sekali. Diulang dalam bentuk apa? Dalam bentuk pertobatan. Meskipun sudah keliru, sudah lewat waktu ini. Tapi kalau engkau mengenal dan engkau itu bertobat, seolah-olah kamu boleh lagi memulai waktu yang sama dengan suatu kondisi yang sama, yaitu di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 mengatakan, kamu bukan pendosa, kamu tidak berbuat dosa. Oleh karena apa? Oleh karena kamu sudah bertobat. Nah, ini ajaibnya. Jadi providensia Tuhan itu yang ketiga seperti itu. Yang keempat, itu kadang-kadang itu suatu providensia yang kadang-kadang tidak pernah, yang surprising, yang kita tidak pernah duga. Yang kadang-kadang kita rasakan tidak fair. Oleh karena apa? Oleh karena Alkitab juga bicara. Satu pihak Tuhan mengatakan, firman-Nya mengatakan bahwa di dalam kitab Yakobus bahwa Tuhan tidak mencobai, tapi realitanya dalam Lukas 22, di dalam Ayub, bahkan kalau kita lihat akan doa Bapa kami, Yesus mengajarkan setiap hari kalau kamu berdoa, jangan lupa kamu minta kepada Bapa. Bapa, jangan bawa aku dalam pencobaan. Aneh sekali. Jadi hidup ini aneh sekali kadang-kadang. Providensia kok Tuhan membawa dalam pencobaan bagaimana? Realita yang sudah too kompleks ini. Termasuk di dalam pandemik seperti ini. Ada orang yang begitu carelessnya. Disuruh untuk misalnya social distance. Tetap juga distancingnya. Dia ngomong aja dekat sekali. Tidak pernah memakai akan masker. Nah, kalau ketularan jangan mengatakan dong bahwa Tuhan itu yang memberikan kepadanya sakit penyakit. Oleh karena dia sendiri dalam kebebasannya, dia membawa diri di dalam pencobaan. Nah, ini di dalam kondisi yang seperti inilah kita itu mencoba untuk menafsirkan secara personal sekarang. Jadi bukan secara global kehadiran pandemik ini. Nah, oleh karena apa? Oleh karena setiap orang Kristen harus terpanggil mempertanggungjawabkan imannya secara personal. Itu lebih dahulu sebelum dia memikirkan tanggung jawab sosial, tanggung jawab global, dan sebagainya. Tapi yang pertama secara pribadi lebih dahulu. Ya. Baik, Pak Yakub, sangat menarik sekali. Soalnya banyak banget pertanyaannya, Pak. Memang kita agak telat sedikit mulainya, tapi saya lihat ini ada kerinduan dari banyak saudara-saudara seiman kita, Pak, untuk mengenal Tuhan. Ada satu, Pak, pertanyaan dari Pak Hendy Rusli. Selamat malam, Pak. Seberapa efektif Alkitab dapat menjadi alat ukur pegangan dalam menafsir fenomena atau peristiwa yang terjadi saat ini? Dan bagaimana sinyal-sinyal itu dapat difilter supaya mendapat pesan Allah, Pak? Jadi kita tadi juga ada masalah sinyal, Pak. Sekarang kita bahas sinyal juga. Sebab itu kita perlu waspada. Sebetulnya kebutuhan kita dan motivasi kita, sebetulnya kita perlu harus waspada lebih dahulu. Untuk apa kita tuh menginginkan sesuatu pegangan untuk bisa memaknai akan apa yang terjadi sekarang. Nah, itu biasanya kecenderungan daripada dan kebutuhan daripada manusia. Padahal yang Tuhan inginkan kita bukan memaknai sebetulnya, tetapi untuk mensikapi. Nah, Tuhan inginkan kita mensikapi sebenarnya. Oleh karena fenomena di luar kita itu bisa segala macam. Dan kadang-kadang bahkan di luar dugaan seperti pandemik sekarang ini. Cuma Alkitab itu tidak memberikan kepada kita sebetulnya kesempatan untuk memaknainya. Tetapi Alkitab ingin supaya kita meresponi dengan sikap iman yang benar itu bagaimana. Nah itu, sehingga saya tidak memakai kalimat
kalau bagaimana Alkitab memberikan bahan kepada kita untuk bisa memaknai, menafsirkan yang sekarang ini. So bukan itu yang Tuhan itu mau. Tuhan ingin kita mensikapinya. Oke, baik Pak. Ini mungkin karena waktu, mungkin kita beberapa pertanyaan nanti kita close. Jadi terima kasih untuk banyak partisipasi, dan Pak Yakub sudah juga berusaha dari tadi bersama-sama kita coba bisa on time yang kita sudah rencanakan. Ya, karena sinyal lagi Pak ini kita bicara. Ini ada dari Aiden Sugiarto Pak. Bagaimana perspektif iman Kristen dalam melihat COVID-19 pandemik ini yang secara distinktif membedakan dengan agama lain dan konteksnya terhadap providensi Allah. Tadi ada disinggung sudah dari Pak Yakub, mungkin ada bisa singkat, ada bisa jawab Pak mengenai ini. Iya. Saya tidak percaya saya mewakili siapa-siapa dan tidak berhak saya untuk menilai agama-agama lain. Saya tidak berhak. Tapi yang penting adalah sebagai orang Kristen, saya percaya sekali bahwa keunikan dari iman Kristen itu terletak kepada pengenalan terhadap Allah sebagai pribadi. Pribadi yang bisa mendengar, pribadi yang bisa mengerti, pribadi yang menyertai, pribadi yang berinteraksi dengan kita, pribadi yang hadir, bahkan memahami segala pergumulan kita. Nah, ini yang merupakan sesuatu esensi. Oleh karena esensinya adalah kita dengan pribadi Allah, sehingga firman yang Dia sediakan melalui Alkitab, itu kita lihatnya adalah firman yang diucapkan dan disampaikan secara pribadi, dari pribadi Allah kepada pribadi kita. Nah, itulah menyebabkan saya percaya sekali, bahkan pada saat saya sudah mengenal Allah secara pribadi, itu sebetulnya sudah lebih dari segala sesuatu yang saya perlukan. Saya hanya bisa memegang tangannya, saya bisa hanya duduk di bawah kakinya, dan saya hanya bisa terus-menerus meminta akan penyertaannya untuk menghadapi akan hidup ini yang saya sendiri tidak mampu untuk hadapi. Sehingga saya akan mengutip akan kata-kata dari Mazmur, yaitu dari Daud di dalam Mazmur 131. Dia mengatakan kalimat seperti ini, bahwa aku itu tidak mau untuk menjadi orang yang berpikir terlalu tinggi atau sombong, tinggi hati, memikirkan yang besar-besar. Aku hanya ingin menjadi seperti anak kecil yang baru selesai disapih oleh ibunya dan duduk barangkali dengan kehilangan perasaan aman oleh karena baru disapih. Barangkali memegangin akan pakaian dari ibunya, duduk di kaki mamanya. Jadi itu sebetulnya keunikan daripada iman Kristen. Pada saat kita itu tahu betapa kita itu istimewa di mata Tuhan, yang secara pribadi kita boleh duduk di kakinya seperti Maria itu. Yang Yesus mengatakan, kamu itu carang-carangku, kamu abide in me. Nempellah kepada aku pokok anggur. Nah, itulah yang utama. Dari sana kita tahu bagaimana mensikapi akan pandemik ini. Oleh karena hanya dari sana Tuhan menjanjikan wisdom supaya kita mengerti bagaimana kita berpikir ya, bagaimana kita itu mensikapinya. Oleh karena kita tidak mampu untuk mensikapinya sendiri. Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan begini Pak. Tadi kan bicara mengenai doa. Lalu kemudian kita doa tentu harus doa yang benar seperti Pak Yakub katakan tadi. Ada yang bertanya, Pak, kalau doa Pak Yakub dalam COVID-19 ini seperti apa? Minimal saya bisa belajar isi doa yang dekat dengan kebenaran. Selama pandemi saya hanya berdoa untuk hal khawatir diri yang unsecure. Itu sebuah keterbukaan Pak dari Pak Ewa Eduh. Dia berdoa selama ini dalam kekhawatiran yang unsecure. Apa yang kita doakan begitu? Ya, saya rasa seperti saya pernah katakan, setiap orang berhak sesuai dengan keunikannya untuk berbicara kepada Tuhan.
Jadi kalau dia juga ada kebutuhan security, dia harus dan berhak untuk meminta security dari Tuhan yang oleh karena jiwanya unsecure. Tetapi bagi saya itu merasa bahwa hampir setiap hari itu ada perubahan-perubahan. Dan apa yang Tuhan singkapkan kepada saya melalui puluhan, kadang-kadang ratusan WA saja, itu sudah mengubah akan konsep pemahaman dan kesadaran saya hari itu. Dan itulah yang menyebabkan saya mensikapinya dan saya membawanya di dalam doa. Kadang-kadang saya berdoa itu mewakili akan beberapa teman yang kehilangan orang yang dicintai. Yang kadang-kadang sampai bingung, hidup ini lalu bagaimana? Ada seorang bahkan istri hamba Tuhan yang ditinggalkan suaminya. Sampai sekarang dia belum bisa pulang, oleh karena tetap masih positif hasil dari tesnya. Padahal ada anak-anak di rumah. Pada suaminya meninggal dunia. Lalu bagaimana? Apa yang harus disikapi? Saya mencoba menempatkan diri di tempat dia. Jadi doa itu adalah tanda petik kita itu berbicara sesuai dengan beban yang Tuhan itu berikan pada kita. Beban mudah-mudahan jangan kita itu hanya berorientasi pada kepentinganku sendiri, tetapi kepentingan yang Tuhan sudah taruh dalam hatimu. Kalau Tuhan taruh dalam hati melalui WA, itu kadang-kadang saya diminta untuk apa? Ikut bersuka cita. Oleh karena ada seorang teman yang ternyata setelah 1 bulan lebih di rumah sakit, sekarang boleh pulang. Dia pulang ke rumah. Nah, di tengah macam-macam orang yang sedang sangat sedih dan takut, ada juga orang yang bersuka cita. Dan saya harus berdoa mengucap syukur, bersuka cita juga bersama dengan dia. Oleh karena apa? Kita disatukan, diikatkan sebagai tubuh Kristus. Nah, itulah keunikan dari iman Kristen di dalam berdoa. Ya. Ya, baik Pak. Ini ada satu pertanyaan, saya pikir ini yang terakhir. Ini mengenai begini Pak, dari Pak David Chandra. Bagaimana pendapat Pak Yakub terkait dengan ada beberapa gereja yang melakukan tindakan profetik dengan mengusir COVID-19 dan berdoa menggunakan Mazmur 91. Apakah itu termasuk dalam tindakan iman? Thanks. Nah, kita obrolan kehidupan tentu kita tidak ini timbulkan beberapa perspektif, tapi saya mau mungkin dari Pak Yakub bisa tanggapi ini mengenai Mazmur 19 ini yang Mazmur 91, sorry Pak. Iya, iya. Saya percaya sekali bahwa pemazmur itu merupakan, jadi setiap mazmur dari 150 mazmur itu masing-masing itu ungkapan daripada pemazmur di dalam pengalaman personalnya with God. Nah, konteksnya berbeda-beda. Bagi Mazmur 91 itu konteksnya memang sedang sulit dan dia berhak untuk meminta dan dia mengklaim itu berhak. Oleh karena apa? Oleh karena sesuai dengan pertanggungjawaban imannya. Cuma kalau sampai kemudian ada hamba Tuhan ini dan itu yang memakai itu kemudian mengklaim, nah bagi saya itu haknya. Tetapi tanda petik itu seharusnya diwaspadai apakah mewakili pengalaman hidup orang percaya semuanya. Nah, oleh karena itu tidak mewakili pengalaman hidup daripada mayoritas orang percaya, seharusnya ya dia jangan mengajari klaim pribadi sebagai sesuatu yang bisa digeneralisir. Itu aja. Tapi klaim pribadi bagi saya itu hak. Boleh saja oleh karena sesuai dengan keunikan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Tapi pada saat seperti saya hamba Tuhan, kalau saya berdiri di mimbar, saya kan tidak boleh membawa tanda petik pengalaman pribadi itu untuk mewakili semuanya. Kan tidak boleh. Saya hanya bisa bersaksi, boleh. Tapi saksi itu memberikan peluang orang lain untuk meresponi tanda petik secara pribadi, tetapi di dalam konteks community, yaitu persekutuan tubuh Kristus. Jadi itulah yang akan saya jawab. Bagi saya sih berhak
orang itu untuk mengatakan ini dan itu. Ya, tetapi dalam menghardik yang tadi itu pengalaman pribadi dia begitu ya Pak? Iya, iya. Tapi tidak bisa Saya jadi mutlak menurut Pak Yakub. Lah, tidak bisa menjadi digeneralisir menjadi doktrin. Pada saat menjadi doktrin, itu menjadi kebenaran yang bisa diaplikasikan terus-menerus dan diulang-ulangi. Itu tidak boleh. Oleh karena diaplikasikan terus dan diulang-ulangi, itu ternyata tidak begitu. Life itu tidak begitu. Nah, itulah. Itu Ya, yang sebenarnya Alkitab itu ingin kita tahu. Gitu. Iya Pak. Jadi ini ada banyak komentar-komentar Pak, tapi karena waktu Pak, sayang sekali. Sampai kemudian ada yang komentar begini saya tampilkan Pak. Minggu depan bikin lagi dong part 2. Karena nanti kita atur waktu dengan Pak Yakub lagi untuk kemudian bisa buat ada yang terima kasih Pak pembahasan yang berbobot. Nggak terasa waktunya ini yang di komentar disampaikan Pak. Dan bahkan ada yang mengatakan ya coba kita lanjutkan lagi nanti buat selanjutnya supaya bisa pembahasan yang lebih yang menguatkan dan mencerahkan begitu Pak Yakub. Baik, saya berpikir bahwa kita langsung kepada kesimpulan saja Pak, karena memang kita sudah ini satu saya tampilkan lagi Pak, mungkin ada satu ininya. Puji Tuhan, obrolan kehidupan yang sangat menguatkan iman, memperbaiki dan mengoreksi kembali relasi kita kepada Tuhan semakin dekat. Jadi Pak, pada malam hari ini meskipun obrolan santai tapi berbobot Pak, banyak yang diberkati, banyak yang mengatakan setuju, ini ada juga sampai ada yang mengatakan setuju, ya Ibu Lica setuju ada part 2 dan sebagainya, ya. Tuhan memberkati Bapak, jadi nanti saya atur lagi dengan Pak Yakub dan Pak Yakub bisa bersedia nih Pak, kita bersama bisa bincang-bincang mengenai kebenaran firman Tuhan ini. Ya Tuhan, ya thank you untuk Pak Randy yang sudah organize ini, dan juga thank you untuk responnya semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Ya, saya coba sedikit kesimpulan Pak yang saya coba bacakan tadi apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan memahami Allah tergantung dari penyikapan diri Allah itu sendiri. Artinya bergantung kepada Allah yang menyatakan dirinya. Sekalipun Allah telah menyatakan dirinya, tetap saja sifatnya progresif, already not yet. Kita tidak bisa memahami Allah sepenuhnya, semua bergantung pada anugerah Allah pada kita. Ya. Selain daripada Alkitab, Allah juga bisa memakai signal lain untuk mengingatkan kita. Tapi kita tidak boleh sembarangan menafsir secara harfiah sesuai dengan keinginan kita sebagai manusia. Pandemi adalah signal yang Allah izinkan untuk memberikan peringatan kepada kita sebagai manusia. Tapi kita tidak percaya bahwa di balik semuanya ini God is a single cause. Ya, jadi Allah penyebab utamanya, bukan rekayasa dari Allah. Ini adalah bagian realita kehidupan yang berdosa. Demikian Pak yang saya bisa singkat saja apa yang sudah sampaikan, dan tadi pasti banyak rekan-rekan yang sudah mendapatkan berkat. Tentu saudara-saudara, kami juga minta maaf tadi karena ada sedikit gangguan sinyalnya tadi. Ya, kami harap nanti part berikutnya dengan Pak Yakub kita akan mulai on schedule. Nanti saya akan atur ulang. Dan ada yang bertanya part kedua kapan, ditunggu Pak Yakub. Saya bilang oke, kita siap untuk nanti bicara dengan Pak Yakub. Dan minggu depan karena kita sudah atur talk show yang berikutnya dengan Ibu Charlotte, saya ingin membahas ini berkaitan dengan bagaimana stay at home tapi juga feel at home. Karena ini kondisi-kondisi yang kita lihat, banyak orang yang sudah mulai gerah, ya, tapi ya bagaimana kita bisa menikmati ya bersama dengan Tuhan dalam pengenalan bersama dengan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Yakub dan terima kasih rekan-rekan yang sudah ambil bagian yang luar biasa mendukung, ya.
Di sini juga ada Pak Yuzo juga menyampaikan salam, juga sebuah cara membangun yang luar biasa. Terima kasih Pak Yuzo. Pak Yakub boleh mendoakan kami, Pak Yakub, tutup dalam doa. Baik. Ya, kita doa ya. Kita datang hampiri hadirat Tuhan dan kita bersyukur Tuhan Engkau adalah Allah yang hidup, yang mengerti pikiran dan hati kami. Mengerti akan kerinduan kami untuk memperkenan Engkau. Tuhan, tolong supaya apa yang kami lakukan betul-betul menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk melengkapi kami semua. Sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong kami di tengah kondisi yang belum selesai dari pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menyertai anak-anak-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi dari iman yang hidup yang Engkau sudah anugerahkan. Berkati kami semua dan lindungi kami Tuhan. Oleh karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam Pak Yakub. Terima kasih untuk penjelasan pemaparannya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati.